Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Kun Qodir. Saya CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu dapat mengambil keputusan. Jadi pada modul 3.1 ini adalah modul tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada demonstrasi kontekstual kali ini saya diminta untuk melakukan diskusi secara monolog dengan diri saya sendiri, sehingga saya memilih untuk membuat video yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terkait dengan demonstrasi modul 3.1 ini. Pada jurnal monolog ini saya diberikan beberapa pertanyaan yang harus saya jawab dan juga harus saya kemukakan bagaimana penyelesaian atau jawaban yang harus dilakukan gitu ya. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana Anda, dalam hal ini adalah saya, nanti akan bisa mentransfer dan juga menerapkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah saya gitu ya. Pada pertanyaan ini saya bisa menjawab bahwa ilmu yang sudah saya dapatkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sudah tidak bisa saya perkirakan sebelumnya sebetulnya ketika saya mendaftar dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Hanya saja ternyata saya menemukan suatu ilmu yang sangat luar biasa yang harus diperoleh atau diketahui dan juga diterapkan oleh seluruh warga sekolah, terutama guru-guru, agar kita juga bisa, maupun warga sekolah juga tentunya, itu dapat menjadikan sekolah kita itu merupakan suatu ekosistem yang positif ya, sehingga kita harus membudayakan hal yang baik sehingga menjadikan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara saya mentransfer dan juga menerapkan terkait dengan materi yang sudah saya dapatkan? Pertama adalah saya akan mencoba mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari sisi materi, mungkin berupa media cetak, tulisan, maupun video dan lain sebagainya. Seperti yang saya lakukan ini adalah membuat video. Kemudian setelah saya siapkan semuanya, saya akan coba melakukan sosialisasi. Tentunya untuk melakukan sosialisasi ini saya harus banyak berkomunikasi dengan kepala sekolah, kepada pengawas, dan juga tentunya dengan pihak manajemen yang bisa atau memberikan izin atau memberikan keluangan waktu terkait dengan kapan saya harus bisa menyampaikan materi-materi tersebut. Nah, kemudian penjadwalan juga perlu saya lakukan. Kenapa? Kalau tidak dijadwalkan, ini bisa jadi akan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, kemudian penyesuaian jadwal juga tentu harus saya lakukan. Kenapa? Agar tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Adapun selanjutnya adalah saya harus bisa melakukan sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah. Tentunya hal ini saya sudah harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, setelah saya sudah melakukan sosialisasi, saya akan mengajak rekan-rekan saya tersebut dalam suatu komunitas ya, yang kita sebut sebagai komunitas praktisi, yang dalam hal ini kita bisa gunakan atau kita bisa belajar bersama di dalamnya untuk bisa mencoba ya menerapkan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan, terutama materi-materi yang sudah saya dapatkan, materi-materi berharga yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan program guru penggerak ini harus diterapkan dan dicoba terus-menerus untuk membangkitkan budaya positif di sekolah. Dan tentunya saya juga harus bisa melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan saya dalam komunitas praktisi khususnya mungkin, dan juga pada guru-guru yang lain maupun warga sekolah yang lainnya terkait dengan bagaimana pelaksanaannya agar kalau didampingi akan lebih baik hasilnya dan juga lebih maksimal
terhadap harapan yang ingin dilakukan. Nah, kemudian saya juga perlu mungkin memberikan waktu khusus kepada warga sekolah ya yang berminat ya untuk secara intens dan juga menerapkan hal-hal tersebut, termasuk dengan cara pendampingan yang tadi saya lakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan apa langkah awal ya yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebetulnya materi modul 3.1 ini adalah materi yang sangat luar biasa. Kenapa saya sebut ini adalah materi yang sangat luar biasa? Karena saya sebagai calon guru penggerak harus belajar, ya, harus belajar bagaimana saya bersikap dan juga bisa mengambil keputusan terkait dengan apa-apa saja yang ada dalam kehidupan saya, khususnya sehari-hari dalam lingkungan kerja saya. Nah, sehingga dalam pengambilan keputusan ini tentunya harus dicoba dan juga harus banyak berlatih tentang bagaimana cara kita dapat mengambil keputusan, meskipun keputusan itu tentunya belum tentu selalu baik ya untuk semua orang. Kenapa? Karena memang semua keputusan itu pasti akan ada dampak dan juga ada risikonya gitu. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan kita harus bisa menggunakan teori-teori mungkin best practice yang sudah dilakukan gitu ya. Terutama yang pertama adalah 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan dan juga 9 langkah untuk bisa melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Nah, hal-hal yang teori-teori yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini tentunya menjadi modal yang sangat utama yang bisa saya lakukan gitu ya. Kemudian saya coba untuk saya terapkan. Dan hal ini harus saya juga sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk bisa saya tularkan kepada rekan-rekan saya yang lain, terutama untuk guru-guru maupun warga sekolah yang lainnya, agar bisa diterapkan dan juga menjadi suatu pembiasaan bahwa seorang guru, seorang pemimpin pembelajaran itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, efektif dan juga efisien, sehingga tidak merugikan banyak pihak dan juga tidak merugikan banyak orang. Terutama kita sebagai seorang pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan yang benar-benar bisa meminimalisir resiko yang ada, sehingga kita sebagai seorang guru bisa bertindak dengan bijak setelah kita mengambil keputusan tersebut. Nah, kemudian setelah saya sudah menyiapkan bahan, kemudian mensosialisasikan materi tentang pengambilan keputusan ini, saya juga akan mengajak rekan-rekan saya untuk mencoba ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita ini tentunya sangat berkaitan erat ya dengan banyak dilema-dilema atau permasalahan-permasalahan yang harus diambil keputusannya dengan bijak gitu ya. Seperti itu. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Apakah hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa, sehingga saya bisa mencatatnya dan juga mengingatnya. Saya merencanakan untuk bisa menerapkan ini adalah target akhirnya adalah pada tahun ajaran baru tentunya. Tetapi saya sudah mulai untuk mencoba menerapkan sedikit demi sedikit terkait dengan permasalahan yang ada, yang harus diambil keputusannya dengan segera dan juga tidak merugikan banyak orang dan juga mungkin dapat dikatakan adil untuk semua orang. Nah, tentunya pengambilan keputusan ini harus selalu dicoba dan juga dilatih pada diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain, sehingga secepat mungkin ya, saya sih merencanakannya kira-kira di minggu depan ya, ketika pembelajaran tatap muka 100% sudah mulai terlaksana, yaitu kurang lebih ya tanggal 17 Mei 2022 ya. Dan itu akan segera saya lakukan, akan segera saya terapkan, dan mudah-mudahan itu bisa saya bisa merangkul teman-teman yang lain sehingga bisa bersama-sama kita bisa merubah sedikit demi sedikit bagaimana cara kita dalam mengambil keputusan yang agar tidak terlalu banyak resiko atau dampak yang merugikan orang lain gitu tentunya. Ya, mungkin dapat kita
mungkin kita dapat sebut itu adalah suatu keputusan yang paling bijak yang bisa kita ambil gitu. Karena mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi minimal kita bisa mengurangi resiko yang ada dengan pengambilan keputusan yang sudah kita lakukan tahapan-tahapan dan juga langkah-langkahnya dengan baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang mungkin ini bisa menjadi seorang yang menjadi teman diskusi ya, dan juga menentukan apakah langkah-langkah yang diambil oleh saya itu sudah tepat ataupun efektif. Tentunya dalam pendampingan pelaksanaan atau penerapan pengambilan keputusan yang saya akan lakukan ini, saya harus merangkul teman-teman yang ada di sekolah. Terutama mungkin yang bisa saya ajak adalah yang bisa saya ajak diskusi adalah kepala sekolah saya, kemudian pengawas sekolah saya, kemudian rekan-rekan yang lain, dan juga komunitas praktisi yang sudah saya bentuk. Dan pastinya adalah yang harus saya selalu bisa meminta bantuan untuk bisa mendampingi saya adalah pengajar praktik saya sendiri ya, yaitu Ibu Susanti yang pendamping saya selama saya menjalankan aktivitas-aktivitas saya sebagai calon guru penggerak. Itu adalah Ibu Susan, itu adalah pengajar praktik saya, dan itu adalah seseorang yang bisa sangat pasti membantu saya dalam mendampingi saya untuk bisa menerapkan dan juga untuk melakukan serta membiasakan hal-hal positif ada di sekolah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu membentuk ekosistem yang positif untuk peserta didik kita, terutama adalah bagaimana cara kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk putra-putri kita semuanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan monolog, jurnal monolog yang sudah saya buat ini, tentang bagaimana saya bisa membumikan materi ini untuk sekolah dan juga lingkungan masyarakat sekitar saya tentunya. Ya, dalam hal ini tentunya adalah sekolah saya sendiri, yaitu SMA Negeri 1 Bandung. Mudah-mudahan video demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.